Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran tematik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, pembelajaran 1, mengenai energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, menyebutkan macam-macam energi alternatif yang ada di bumi. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar ini gambar apa ya? Ya, gambar ini adalah gambar seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Kalian pasti pernah kan bermain layang-layang? Menurut pendapat kalian, apa sih yang dibutuhkan oleh layang-layang agar bisa terbang tinggi? Ya, layang-layang membutuhkan bantuan angin untuk dapat terbang tinggi. Angin itu sendiri merupakan energi alternatif. Agar adik-adik lebih memahami mengenai energi alternatif dan juga manfaat dari energi alternatif, mari kita belajar lebih dalam mengenai energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang bukan merupakan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional sendiri merupakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi tradisional tersebut merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, jadi jika digunakan terus-menerus, maka akan terjadi kelangkaan, bahkan berpotensi untuk habis. Sedangkan energi alternatif memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Kemudian, macam-macam sumber energi alternatif diantaranya adalah air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari digunakan untuk menghangatkan air dan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, energi angin. Energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan bantuan kincir angin yang berfungsi sebagai penggerak generator agar menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi air. Aliran air digunakan turbin penghasil energi listrik melalui bantuan kincir air pada pembangkit listrik tenaga air. Besarnya arus air mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Maka dari itu, dibuatlah bendungan air sebagai penampungan agar dapat memperoleh tenaga air yang besar. Selanjutnya adalah energi gelombang air laut. Gelombang air laut menghasilkan banyak energi listrik. Energi gelombang air laut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Semakin tinggi gelombang air laut, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya adalah energi panas bumi atau geotermal. Energi ini berasal dari batuan panas atau magma yang berada di dalam perut bumi.
Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Energi alternatif selanjutnya adalah bahan bakar bio atau energi biomasa. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Salah satu tumbuhan di Indonesia yang dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan adalah minyak jarak. Tumbuhan jarak bisa menghasilkan minyak jarak sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Selain itu, minyak jarak juga bermanfaat dan digunakan untuk minyak rambut dan minyak pijat yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, tugas untuk adik-adik ya. Buatlah peta konsep mengenai sumber energi alternatif yang telah kamu pelajari. Ditulis di buku kamu dengan rapi. Nah, bagaimana adik-adik? Pasti kalian sudah semakin paham kan mengenai energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Nah, sekarang kalian siapkan buku paket tematik kalian ya, sambil menonton video ini. Ya, sekarang kita baca bersama-sama teks yang ada di samping ini. Yuk kita baca bersama-sama. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Nah, sudahkah? Ya, coba sekarang kalian identifikasi teks tersebut. Kira-kira teks tersebut menggambarkan tentang apa ya? Ya, teks tersebut menggambarkan tentang gotong royong. Gotong royong antar warga. Saling tolong-menolong. Kira-kira gotong royong itu termasuk ke dalam kerja sama. Nah, sekarang kita belajar mengenai kerjasama. Apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang dilakukan oleh Udin, Siti, Edo, dan lain-lain bergotong royong untuk membantu beberapa warga yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Agar lingkungan menjadi bersih. Nah, itu merupakan salah satu contoh kerja sama. Nah, kerjasama itu juga sangat bermanfaat sekali. Apa manfaat dari kerjasama? Pasti kalian sudah tahu ya, manfaat dari kerjasama itu. Nah, yang pertama, kerjasama itu dapat memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Kemudian, pekerjaan juga akan menjadi lebih mudah. Nah,
pekerjaan juga akan menjadi cepat selesai. Bandingkan saja ketika kita bekerja sendiri dengan bekerja bersama-sama, maka bekerja bersama-sama akan meringankan pekerjaan kita, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tarian. Nah, tarian itu juga merupakan bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama selain gotong royong tadi. Kerjasamanya meliputi apa? Kekompakan tarian dalam menarikan tarian itu sendiri. Seperti kemarin kan kalian sudah melihat tarian Bungong Jeumpa dan juga mempraktekkan tarian Bungong Jeumpa. Tarian Bungong Jeumpa itu biasanya ditarikan oleh beberapa orang. Itu kan juga termasuk ke dalam kerjasama. Nah, bicara mengenai tarian Bungong Jeumpa, pada buku kalian coba lihat. Tarian Bungong Jeumpa itu ditarikan oleh lebih dari satu orang. Dan di situ terdapat beberapa formasi yang ada di dalam tarian. Kira-kira formasi apa saja ya? Nah, mari kita belajar mengenai formasi dalam tarian Bungong Jeumpa. Nah, formasi dalam tarian Bungong Jeumpa itu ada beberapa formasi. Yang pertama ada formasi lingkaran. Nah, lingkaran seperti ini. Kemudian ada juga formasi diagonal miring ya, diagonal. Kemudian ada formasi zigzag. Kemudian ada juga formasi horizontal. Nah, formasi horizontal itu formasi yang paling banyak pada tarian Bungong Jeumpa. Begitu ya. Nah, selain tarian, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Apa saja keberagaman itu? Misalnya ada rumah adat. Ya, sekarang kita coba membahas mengenai rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia. Misalnya kita berikan contoh rumah adat di mana ya? Ya, kita beri contoh misalnya rumah adat di Kalimantan Barat. Kita pergi ke Kalimantan Barat. Ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Apakah kalian tahu nama dari rumah adat Kalimantan Barat itu? Ya, rumah adat di Kalimantan Barat itu namanya Betang Uluk Palin. Ya, sekali lagi ya, namanya adalah Betang Uluk Palin. Nah, seperti ini. Ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Kemudian yuk kita jalan-jalan ke Riau. Kira-kira kalian tahu nggak namanya rumah adat apa di Riau itu? Ya, di Riau itu ada rumah adat yang bernama Selaso Jatuh Kembar. Apa adik-adik? Selaso Jatuh Kembar. Nah, seperti ini ya rumah adatnya, rumah adat Riau. Jadi kalian ingat baik-baik, oh kalau Kalimantan Barat itu tadi namanya apa? Kalau Kalimantan, maksudnya Riau itu tadi namanya apa? Seperti itu, kalian harus ingat baik-baik. Sekarang coba kalian lihat rumah adat Kalimantan Barat dan rumah adat Riau. Kalian coba lihat bagian-bagian rumah adat, termasuk atapnya. Nah, dalam atap tersebut itu membentuk suatu sudut. Masih ingat nggak sudut itu apa? Coba lihat, berbeda kan sudut yang di rumah adat Riau dan di rumah adat Kalimantan Barat. Coba sekarang kita membahas mengenai sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan dua garis atau dua garis yang saling berhimpit. Seperti di rumah adat tadi, ada dua garis ya. Garis yang satu dan satu saling berhimpit. Ya, pertemuan dua garis. Kemudian jenis-jenis sudut itu apa saja sih? Nah, jenis-jenis sudut itu ada 3 ya. Ada sudut lancip, kemudian ada sudut tumpul, dan ada juga sudut siku-siku. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari
90 derajat. Itu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Namanya adalah sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut apa adik-adik? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Jadi misalnya ada berapa atau gambar ini sudut apa? Ini sudutnya 35 derajat. Nah, langsung kita bisa tebak ya. Oh, 35 derajat itu kurang dari 90 derajat. Berarti namanya sudut apa? Sudut lancip. Misalnya lagi ada pertanyaan, gambar apa sudut ini? Oh, sudutnya kurang, misalnya lebih dari 90 derajat. Misalnya sudutnya 120 derajat. Apa nama sudut ini? Nah, sudutnya namanya sudut tumpul. Karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian untuk mengukur besar sudut itu sendiri menggunakan alat apa adik-adik? Apakah kalian tahu? Nah, untuk mengukur besar sudut itu menggunakan alat yang bernama busur. Jadi untuk mempermudah kita melakukan pengukuran terhadap sudut itu menggunakan alat yang bernama busur. Seperti itu ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham ya dengan pembelajaran hari ini. Nah, cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan raja-raja kerajaan Islam dan peninggalannya. Kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini berada di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Sultan Malik Al-Saleh menjadi pendiri sekaligus raja pertama Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Malik Al-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah mata uang dirham, emas, dan kapur barus. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak memberikan peran besar dalam peradaban Islam di Jawa. Selama berdiri, Kerajaan Demak dipimpin oleh 5 raja, yaitu Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Peninggalan Kerajaan Demak diantaranya adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan di Banda Aceh pada tahun 1496. Pemimpin pertama Kerajaan Aceh Darussalam yakni Sultan Ali Nur Hayat Shah. Kerajaan Aceh Darussalam vokal menunjukkan perlawanan terhadap imperialisme Eropa. Sementara kerajaan berjaya, kerajaan Islam ini juga dikenal menjadi penghasil lada terbesar. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya, kita akan mencoba mengidentifikasi nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita teladani dari para raja-raja
pada masa kerajaan Islam. Apa saja nilai kepahlawanannya? Nilai kepahlawan atau sikap kepahlawanannya, yang pertama yaitu sikap patriot. Sikap patriot artinya rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme artinya cinta pada bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, seperti yang telah dilakukan oleh raja-raja kita. Yang selanjutnya yaitu memenuhi kewajiban sebelum menuntut hak. Kemudian, semangat kerjasama dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari raja-raja pada masa Islam. Yang selanjutnya adalah semangat berjuang dalam persatuan dan kesatuan meski beragam. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran kelas 4 tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar mengenai benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha serta sifat-sifat cahaya. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Benda peninggalan kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Banyak bukti-bukti yang menyatakan keberadaan kerajaan ini, salah satunya yaitu yupa. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan korban yang akan disembahkan kepada Brahmana. Yupa ini ditulis dengan bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Berikut ini adalah contoh dari prasasti yupa. Kerajaan Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Airlangga. Benda peninggalan sejarah dari kerajaan ini diantaranya adalah Prasasti Talan, Prasasti Weleri, Prasasti Semanding, Prasasti Jepun, dan Prasasti Hantang. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari Prasasti Talan. Kemudian, kerajaan Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat dan berdiri pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Benda peninggalan sejarah kerajaan ini diantaranya adalah yang pertama, Prasasti Ciareten, ditemukan di kawasan Ciampea, Bogor. Terdapat telapak kaki Raja Purnawarman serta lukisan laba-laba di prasasti ini. Yang kedua yaitu Prasasti Jambu, ditemukan di sekitar Bukit Koleka. Di prasasti ini terdapat tulisan dengan kata Tarumayam atau Tarumanegara. Yang ketiga adalah Prasasti Kebun Kopi, ditemukan di sekitar Kampung Muara Hilir, Bogor. Di dalam prasasti ini terdapat lukisan telapak kaki dari Airawata, gajah kendaraan dari Dewa Wisnu. Kalian coba lihat ya, ada Prasasti Ciareten, ada Prasasti Jambu, ada juga Prasasti Kebun Kopi. Selanjutnya, benda peninggalan Kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Buddha di Indonesia, bahkan kerajaan ini menjadi pusat penyebaran serta pengembangan agama Buddha di Indonesia. Peninggalan benda bersejarah Kerajaan Sriwijaya diantaranya Prasasti Keduan Bukit, ditemukan di tepi Sungai Talang pada tahun 1920. Isi dari prasasti ini menceritakan tentang perjalanan yang dilakukan oleh Dapun Tahiang. Yang kedua, peninggalan sejarah lainnya yaitu Prasasti Talang Tuo dan juga Prasasti Telaga Batu. Kalian bisa mengamati gambar yang ada di samping. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram atau Medang merupakan salah satu kerajaan besar Nusantara yang terletak di bumi Mataram, Jawa Tengah. Beberapa peninggalannya diantaranya adalah Prasasti Ratu Boko dan Prasasti Canggal. Berikut ini adalah gambar dari Prasasti Ratu Boko dengan Prasasti Canggal. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah salah satu dari kerajaan bercorak Buddha pertama yang berdiri di wilayah pantai utara dari Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 594 Masehi. Peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Apa itu sifat-sifat cahaya? Mari kita simak bersama. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Pembuktian sifat cahaya ini dapat dibuktikan dengan meninjau berdasarkan bisa atau tidaknya benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya tidak bisa meneruskan cahaya yang mengenainya. Contoh penerapan sifat cahaya ini juga bisa dilihat pada penggunaan lampu senter atau lampu sorot kendaraan bermotor yang merambat lurus yang kerap dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketika sebuah benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur atau difus dan teratur. Yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah dari rambat cahaya karena adanya dua zat yang memiliki kerapatan berbeda dari zat dengan kerapatan kurang menuju ke kerapatan tinggi, sehingga arah cahaya menjadi berubah. Yang keempat adalah cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya akan menembus dan melewati benda bening. Karena sifat inilah, cahaya matahari dapat masuk lewat jendela kaca rumah, namun tidak bisa masuk lewat tembok karena tembok tidak termasuk benda bening. Nah, marilah kita melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Apa saja alat dan bahannya? Nah, yang pertama yaitu pensil, kemudian yang kedua gelas berisi air, kemudian yang ketiga kertas karton, yang keempat lilin, yang kelima senter, dan yang terakhir adalah cermin. Jangan lupa disiapkan ya. Mari kita melakukan percobaan yang pertama. Kita akan mengidentifikasi cahaya merambat lurus. Percobaan ini menggunakan 3 karton tebal dan 1 lilin seperti yang ada di gambar. Lubangilah bagian tengah ketiga karton tersebut. Kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Kalian cobalah untuk menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya.
Kemudian, langkah percobaan yang kedua. Kita akan melakukan percobaan dan mengidentifikasi sifat cahaya menembus benda bening. Percobaannya bisa menggunakan cahaya senter atau cahaya matahari, gelas atau benda transparan, benda-benda berwarna gelap, dan benda bening tetapi berwarna. Kalian coba letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikanlah apa yang terjadi. Kalian coba lihat siswa yang sedang melakukan percobaan di samping. Kemudian, langkah untuk percobaan yang ketiga. Kita akan menyimpulkan dan menganalisis cahaya dapat dipantulkan. Percobaan ini menggunakan dua cermin datar dan senter. Nah, coba kalian pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih dari banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah untuk percobaan yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Nah, kalian silakan mencatat percobaan kalian di tabel yang telah disediakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.